Manado terkenal dengan kuliner khas bubur Manado dan taman bawah air Bunaken yang mendunia. Kota ini juga menyimpan pesona menarik lainnya pada keindahan alam, religiusitas, hingga kultur masyarakatnya. Nah, selain yang disebut barusan, adakah yang kalian ketahui tentang kota yang dihuni oleh banyak perempuan cantik ini? Sejarah singkat. Diketahui nama Manado pertama kali disebutkan oleh kartografer Prancis Nicolas Desliens dalam petanya yang menunjukkan Pulau Manado atau sekarang Manado Tua. Menurut sejarahnya, seperti dilansir seputar sulut.com, Manado sejak dahulu oleh penduduk Minahasa disebut Wanu Wenang yang telah ada sekitar abad 12. Didirikan Ruru Ares yang bergelar Dotu Lolong Lasut bersama keturunannya. Pada tahun 1623, nama Manado mulai digunakan. Seperti diketahui, Manado sendiri berasal dari bahasa Minahasa asli Manarou atau Manadou, yang artinya di kejauhan atau di jauh. Hal ini merujuk pada letak geografisnya sebagai bandar lokasi perdagangan, di mana telah dikenal bahkan disambangi orang-orang luar negeri sejak abad ke-16. Namun, abad yang memiliki kesan historis dalam arsip-arsip tertulis baru didokumentasikan pada abad ke-17 oleh bangsa Spanyol yang sebelumnya berkuasa di Filipina. Di tahun-tahun itu pula, tanah Minahasa sudah lebih dikenal dan populer bagi orang-orang Eropa. Selanjutnya sekitar tahun 1657, Belanda lewat Serikat Dagang VOC mendirikan benteng bernama The Netherlands Vaticooid atas perintah Simons Koes, gubernur Belanda di Ternate. Di dalamnya terdapat loji perkantoran VOC atau dikenal sebagai pusat pertokoan 45 saat ini. Keberadaan kota Manado dimulai dari Besluit, Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertanggal 1 Juli 1919, di mana Manado ditetapkan sebagai Stadsgemeente yang dikepalai Burgemeester atau wali kota. Pada tahun 1951, Manado menjadi daerah bagian kota Manado dari Minahasa sesuai SK Gubernur Sulawesi bertanggal 3 Mei 1951. Pada tahun 1953, statusnya lalu berubah menjadi daerah kota Manado. Profil kota. Seperti diketahui, Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Wilayahnya ini terletak berdekatan dengan Teluk Manado dan dikelilingi oleh area pegunungan. Kota ini berstatus kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah Makassar dengan luas area mencapai 162,53 km persegi. Menurut data sensus tahun 2020, Manado dihuni oleh sekitar 451.916 populasi, di mana mayoritas merupakan etnis Minahasa. Penduduk asli Manado berasal dari suku Tombulu, yang dimana bahasa Tombulu digunakan secara luas di berbagai wilayah. Sementara sebagian penduduknya merupakan suku Bantik, Sangir, Gorontalo, Mangondo, Babontehu, Talaut, dan lain-lainnya. Selain itu, terdapat juga komunitas peranakan Arab, Tionghoa, Jawa, Batak, Makassar, dan Maluku, serta komunitas kecil Yahudi. 68,27% penduduknya beragama Kristen dan sisanya merupakan Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seperti diketahui, Manado merupakan salah satu dari 5 prioritas pariwisata Indonesia. Taman Laut Bunaken sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Perekonomian dan pariwisata. Sebagian besar penduduk Manado bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau swasta sebanyak 41,44%, wira swasta 20,57%, pedagang 12,85%, petani, peternak dan nelayan 9,17%, dan buruh 8,96%. Sisanya 7% lebih bergerak di sektor lain-lain. Ekonomi Manado sendiri terpusat di 3 sektor utama,
yaitu perdagangan, pariwisata, dan restoran, di mana sebanyak 68,74% menyumbang akumulasi PDRB kota. Angka produk domestik regional bruto atau PRDB-nya sendiri menembus angka 2,14 triliun rupiah. Sementara terkhusus di sektor pariwisata, bisa dibilang Manado tidak perlu diragukan. Kota ini merupakan rumah bagi gereja terbesar dan terbanyak di Indonesia. Mayoritas terletak di sepanjang Jalan Samratulangi yang terkenal sangat ikonik. Selain Bunaken yang sudah melegenda, spot-spot wisata Manado terdiri atas Klenteng Ban Hin Kiong, kelenteng tertua di Manado yang berdiri pada tahun 1819. Kelenteng ini juga menjadi tempat wisata yang populer di kota Manado, terutama saat perayaan Tahun Baru Imlek. Selain itu, Manado menjadi rumah bagi patung Kristus tertinggi kedua di Asia dan keempat di dunia. Dan tentu saja masih banyak lagi. Kota sejuta gereja. Kita ketahui mayoritas orang Manado beragama Kristen, baik Protestan, Katolik maupun denominasi lainnya. Sama halnya di Pulau Jawa yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, pastinya tidak sulit menemukan masjid. Nah, hal ini juga berlaku di kota yang berjuluk Kota Tinutuan ini. Melansir liputan6.com, hampir di seluruh penjuru kota banyak dijumpai gereja. Bahkan jumlah tersebut menjadikannya disebut sebagai kota sejuta gereja. Kabarnya juga setiap gereja di Manado memiliki corak dan ciri khasnya masing-masing. Salah satu gereja terkenal di sana adalah Gereja Sentrum yang dibangun pada tahun 1677 dan merupakan yang tertua. Meski demikian, pemeluk agama lain tidak perlu khawatir. Di sana juga cukup banyak dijumpai tempat ibadah agama lainnya seperti kelenteng, masjid, hingga pura. Mengingat Manado adalah salah satu kota paling toleran di Indonesia. Perempuannya terkenal cantik. Apa yang pertama terlintas di benakmu ketika mendengar perempuan Manado? Ya, barangkali kebanyakan dari kalian akan menyebut cantik. Namun yang penting digarisbawahi ya bahwa kecantikan itu tidak selalu seragam atau sama bagi setiap mata dan kultur. Meski demikian, tidak dapat dimungkiri kalau cewek-cewek Manado cukup terkenal karena kulitnya yang putih, bersih, mulus, serta tidak sedikit menyebutnya mirip cewek-cewek Korea. Mengutip korektor.id, alasan mengapa perempuan Manado cantik adalah dahulu banyak masyarakat yang menikah dengan bangsawan Belanda, sehingga terjadilah percampuran darah sekaligus wajah yang akhirnya membentuk rupa khas perempuan Manado seperti saat ini. Di samping itu, karena geografisnya yang dekat dengan Filipina, membuat wajah keduanya tampak mirip dan sama cantiknya. Saking banyaknya perempuan cantik di Manado, kalau Ngana pergi ke Manado, pasti akan sering bertemu baik di mall, pasar, angkutan umum, bahkan di persimpangan jalan. Surga bawah air. Tidak hanya tersohor bagi turis dalam negeri, Bunaken juga telah dikenal publik mancanegara. Mengutip laman Travel Detik, alam bawah laut Bunaken ini bahkan jadi salah satu yang terindah di dunia. Dalam jurnal berjudul Rebuilding Corals of Bunaken National Park, Rapid Ecological Assessment of Biodiversity and Status tahun 2009 menyebut taman yang terletak di Teluk Manado, tepatnya di pusat segitiga terumbu karang ini, menjadi rumah bagi 390 spesies karang, ikan, moluska, reptil, dan mamalia laut. Tidak heran kalau taman laut kita ini terkenal sebagai salah satu yang terindah di dunia. Diketahui Taman Laut Bunaken adalah surganya para diver, fotografer, dan videografer bawah air. Betapa tidak, warna-warni ikan dan terumbu karang hidup sehat di perairan jernih dengan tingkat visibilitas mencapai 20-40 meter. Total terdapat sekitar 20 titik penyelaman. Salah satu spot paling keren adalah terumbu karang vertikal yang terjal mencapai kedalaman 25-50 meter.
Tidak kalah dengan perempuan-perempuan Manado, Taman Laut Bunaken ini sungguh sangat cantik. Brasil hingga Koreanya Indonesia. Pesona kota Manado memang tidak perlu diragukan lagi. Selain terkenal dengan keindahan alam yang memikat, Manado juga menawarkan spot tempat yang wajib disambangi kalau kalian hendak main ke sana. Salah satunya adalah Monumen Yesus Memberkati, yang disebut-sebut menyerupai dengan apa yang ada di Rio de Janeiro, Brazil. Tidak heran kalau terdapat segelintir orang yang menyebut Manado sebagai Brazilnya Indonesia. Tidak hanya Brazil, Manado juga seringkali diidentikan dengan Korea. Hal itu tampak dari ciri-ciri fisik orang Manado, terutama para perempuannya. Belum lagi pada 2016 kemarin, beberapa artis K-pop sempat melaksanakan syuting reality show di Manado, seperti dilansir CNN. Setidaknya ada 16 artis menjalani syuting Law of the Jungle in Manado selama bulan November sampai Desember. Mereka antara lain Jin BTS, Chen Shou Cosmic Girls, Gongyoung Surprise, Kim Min Seok, Sungyeol Infinite, dan Gangnam MIB dan Sleepy Untouchable, Sol B dan Yoon Da Hoon.